Pemirsa, Jepara International Furniture Buyer Weeks, biasa disebut JIF by We. Edisi ketiga kembali digelar untuk menampilkan berbagai kerajinan tangan khas Jepara. Nah, mempertemukan pangsa pasar langsung kepada pihak produsen secara tatap muka. Dan terkait penyelenggaraan pameran ini pemirsa, kita akan tanyakan lebih lanjut karena sudah bersama saya di studio Selamat Pagi Indonesia ada Bupati Jepara, Witiarso Utomo. Mas Bupati, Mas Wit, selamat pagi, sehat? Selamat pagi, sehat. Nah, terus pemirsa juga ada di sini Ketua Panitia Jepara International Furniture Buyer Weeks, ada Muhammad Jamhari. Pak Jamhari, selamat pagi, sehat selamat Bapak? Pagi, alhamdulillah sehat. Oke, nah saya mau ke Pak Bupati, Mas Bupati. Jadi kalau misalnya kita tahu Indonesia ini memang menjadi eksportir furniture kayu terbesar pemirsa. Jadi apa yang harus diperbaiki lagi dari Jepara, harus dibantu, disupport orang-orang yang terjun langsung untuk kegiatan furniture, mengukir di sana, Mas Bupati? Ya, jadi sebelum ke sana mungkin kita cerita dulu mengenai sejarah ukir yang ada di kota Jepara ya. Memang karena ini warisan yang sudah lama dari nenek moyang kita yang sudah berabad-abad. Jadi ekosistem di sana itu sebenarnya sudah terbentuk dari dulu ya. Sehingga di sana masyarakatnya memang dulu banyak pengrajin ukir dan sekarang memang mengalami penurunan yang sangat drastis karena satu hal adalah mengenai ekonomi lah ya, pastinya di mana mereka berbeda dengan bekerja di pabrikan yang mungkin sistem BPJS dan penggajiannya itu sangat terukur gitu kan. Nah, ini dari kami pemerintah akan memberikan kebijakan-kebijakan yang di mana jaminan kesehatan dan jaminan yang lain yang memang dia belum dapat di pengrajin itu kita akan coba hadirkan di situ supaya apabila ada minimal dia mengalami kecelakaan atau sakit dan lain-lain kita bisa cover seperti itu sehingga dia bisa nyaman untuk melakukan pekerjaannya. Itu satu. Yang kedua adalah kita mau merebranding lagi ya, kita segmen ukir ini yaitu menjadi art gitu. Sehingga nilainya ini lebih meningkat, sehingga kesejahteraan mereka lebih dapat. Dan yang terakhir mungkin kita akan coba kalau ini pengukir ini bisa pengukir milenial ya nanti, sehingga prestis untuk menjadi pengukir itu ada. Banyak anak-anak muda mau juga tertarik gitu ya? Juga kan mungkin kita coba pikirkan stimulannya apa sehingga branding untuk pengukir ini bukan dipandang sebelah mata seperti itu. Nah, Mas Wahid, berarti ini adalah apa upaya pemerintah daerah pemirsa untuk mau membantu para pengrajin yang ada di Jepara. Tadi sempat Anda katakan kalau ini harus diubah, dinaikkan lagi value-nya menjadi sebuah art. Bagaimana caranya? Oke, jadi kita sudah berbincang sama para pengusaha dan produk-produk yang dihasilkan ini ada dua segmen ya. Yang satu adalah sifatnya art dan satu sifatnya mass production memang. Yang mass production ini ya kita memang tidak bisa tingkatkan untuk artnya. Tapi untuk jenis-jenis yang sudah ada mungkin kalau Mbak Valen bisa datang ke Jepara, kita bisa lihat kan produk-produk yang seninya tinggi. Jadi itu value-nya kan tinggi. Sehingga untuk masuk kelas art itu dapat karena itu bisa dinikmati oleh pecinta seni seperti itu. Kemudian dari itu kita akan bekali, ya, kita akan adakan pelatihan sehingga pelatihan itu memahamkan mereka bahwa produk yang dihasilkan mereka itu tidak hanya sebuah produk, tapi sebuah nilai seni yang bernilai tinggi seperti itu. Dan itu kita akan adakan, kita sudah punya program yaitu inkubasi. Nah, kita coba masukkan ke sana nanti. Jadi kalau mau upgrade value berarti harus diberikan pengertian dan pemahamannya untuk dua sisinya juga. Betul. Ya, Mas Wiwit ya. Oke. Nah, sekarang ada pemirsa, nama eventnya adalah JIF by We dan ini sudah edisi yang ketiga. Ini pasti tujuannya untuk meningkatkan juga ya, Pak Jamhari, bagaimana awareness orang soal pengrajin-pengrajin di Jepara. Nah, jadi kalau dari tahun-tahun yang sebelumnya, edisi sebelumnya, apa yang berbeda kali ini? Ya, kalau JIF by We itu sebenarnya didesain untuk menjadi event yang berbeda. Jadi ini event di mana kita itu berpameran di tempat kita sendiri sepanjang tahun, dibantu oleh sistem informasi dari website, sehingga kemungkinan para
buyer baik domestik maupun internasional untuk ketemu sama counterpart bisnisnya dari Jepara itu menjadi jauh lebih baik. Seperti itu. Nah, yang nanti berpartisipasi bagaimana? Apakah sudah inklusif untuk generasi muda juga ada? Mungkin yang sudah lebih senior juga ikut di dalam situ? Iya, event ini dibangun untuk nantinya dikembangkan menjadi sebuah multi event, multi kegiatan yang holistik, yang terus kemudian meliputi banyak kegiatan yang akan membangun ekosistem dari pengembangan industri furniture di Jepara. Jadi kalau yang Chief Baiwi yang Maret ini itu yang hanya hadir sekian hari, tanggal 9 sampai tanggal 13 itu hanya semacam kayak ritual atau seremonialnya saja. Kita berharap kegiatan ikutan dari rangkaian pengembangan industri furniture di Jepara ini akan juga diadakan secara berlanjut terus. Oke, jadi tidak berhenti sampai di situ ya, tidak berhenti sampai Pak di Jamhari. situ, Oke, Mas Wiwit, kalau misalnya kita lihat ini dari target dilakukannya Gift by Widi tentu supaya lebih banyak lagi orang yang tertarik dan kenal sama produk-produk Jepara. Nah, kalau Anda punya target spesifik apa dengan mau memperkenalkan furniture Jepara melalui Gift by Widi ini kali ini? Kemarin kami sudah diskusi sama panitia, khususnya Pak Jamhari, bahwa memang market ekspor itu bagus. Tapi kita jangan lupakan bahwa domestik ini juga sangat besar pasarnya. Nah, itu kita harus garap juga, karena sebelum kita ekspor, jati diri kita itu harus dikenal. Yaitu minimal harus dikenal di Indonesia. Masyarakat Indonesia memahami kembali, kita rebranding ulang bahwa Jepara ini masih kota ukir dan mebel. Ya, dengan satu menjaga kualitas, kemudian meningkatkan atau menghidupkan kembali relasi-relasi kita yang ada di Indonesia. Makanya kami bersama teman-teman akan mengunjungi seluruh gubernur-gubernur yang memang menjadi pasar kita untuk kita jalin kembali kerjasama sehingga GBW ini tidak hanya dikenal di internasional tapi di domestik di Indonesia juga. Tapi selama ini masalahnya apa, Mas? Mengapa konsumsi dalam negeri, konsumsi domestik itu jumlahnya lebih sedikit? Mungkin kalau kita ketahui apa masalahnya bisa jadi ada solusinya ke depannya lebih cepat. Kalau saya lihat adalah perilaku konsumen yang ada di Indonesia itu lebih melihat praktis sehingga mereka beli mebel-mebel yang sifatnya pabrikan. Nah, kita kan punya keunikan ini. Nah, keunikan ini yang selama ini terpendam belum tereksplor karena tumpulnya marketing kita. Makanya pemerintah ini hadir untuk saya sendiri menggawangi, untuk saya bantu untuk marketing ke setiap daerah yang ada di Indonesia. Jadi inilah penetrasi kita. Kita bentuk tanggung jawab pemerintah saat ini yaitu bagaimana memfasilitasi dari teman-teman yang memang tidak mampu untuk melakukan marketing, kita akan bantu untuk marketing supaya mereka bisa ketemu langsung ke customer-nya seperti itu. Dan ini adalah kesempatannya pemirsa, maka difasilitasi ya sedemikian rupa. Coba kita tanya Pak Jamhari, jadi tema tahun ini apa Pak edisi kali ini? Temanya adalah The World Carving Center. Jadi kita mau mereklaim kembali dan kita berhak untuk itu karena memang sudah terbukti bahwa secara luasan, secara populasi yang terlibat di dalam industri ini, kita itu memang yang paling besar di dunia saat ini. Dan itu adalah kekayaan Indonesia, kekayaan Jepara yang harus kita terus kita promosikan, kita gaungkan. Oke, jadi ini adalah mau mereklaim kembali kalau kita adalah yang terbesar saat ini. Nah, Mas Wiwit, kalau kita klaim yang terbesar hari ini, berarti jangan sampai pemirsa hanya selesai di hari ini saja. Untuk menjaga supaya kedepannya tetap terjaga besarnya ini, bagaimana regenerasi yang dilakukan? Jadi kita nanti setelah pulang dari sini, kita akan mengumpulkan para pengusaha, untuk pengusaha mebel dan ukir, khususnya kita ukir, kemudian sekalian pengukir atau pemahatnya, kita akan dengarkan dan kita akan berikan solusi-solusi yang tepat untuk bagaimana generasi ke depan ini bisa tertarik lagi kembali untuk
mengukir. Pastikan juga kita buka pelatihan lah. Kalau pelatihan itu sifatnya normatif ya, tapi bagaimana kita menumbuhkan semangat ini ke seluruh lapisan masyarakat yang di Jepara, bahwa kepedulian kita tidak hanya mencari nafkah adalah suatu ending. Ketika kita benar-benar serius pasti akan ada hasilnya. Tapi kesadaran kita bahwa ini adalah warisan dari nenek moyang kita yang harus kita jaga dan kita pelihara dan lestarikan, seperti itu. Itu dia. Ini adalah warisan dari nenek moyang kita, harus kita jaga, harus kita lestarikan pemirsa. Dan untuk Anda yang juga mau berpartisipasi untuk menjaga dan melestarikan budaya ini, mungkin bisa mulai dengan menjadi pembeli yang menggunakan juga ya Mas dan Bapak Jamhari. Nanti Anda bisa langsung datang, Anda lihat di GIF by We apa saja yang bisa Anda pelajari dan kenal dari Jepara. Terima kasih Mas Wiwi, terima kasih Pak Jamhari karena sudah datang ke studio Metro TV, sudah memperkenalkan soal Jepara kepada pemirsa Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.